Wakil Menteri Hukum dan HAM sudah meluas perdebatan tentang kasus Jessica Kopisiania, sudah meluas di seluruh rakyat Indonesia, dan bapak-bapak sebagai pemimpin harus segera memberikan perhatian, segera bentuklah tim untuk mempelajari tindakan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa Hotman selalu posting masalah Jessica? Tujuan utama bukan membantu Jessica, tapi selama saya praktik pengacara, terutama akhir-akhir ini, saya melihat yang banyak terdakwa korban karena tidak diterapkan minimum 2 alat bukti pasal 183. Kebanyakan yang menjadi korban masuk penjara divonis bersalah dari kalangan menengah ke bawah, khususnya ekonomi yang tidak mampu menyewa pengacara, yang tidak mampu berjuang bahkan untuk makan aja nggak cukup. Tapi begitu masuk vonis walaupun tidak bukti 2 alat bukti, jadi saya berjuang untuk menerapkan hukum itu secara konsekuen. Kalau yang jadi terdakwa itu adalah orang kaya, seperti baru-baru ini ada seorang pengacara kaya, langsung vonis bebas kan, alasan saksinya cuma 1, tidak ditemukan 2 alat bukti. Sementara dari kalangan miskin rakyat jelata sering divonis walaupun 2 alat bukti tidak dipenuhi. Jadi saya berjuang untuk perubahan hukum di Indonesia. Sudah waktunya Bapak Presiden dan Bapak Menteri terkait untuk segera bertindak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini kan suara rakyatmu yang sudah diperdebatkan secara nasional. Ingat, selamatkan para terdakwa yang memang tidak mampu secara ekonomi menolong dirinya maupun menyewa pengacara. Jadi bukan hanya kasus Jessica, sudah terlalu banyak kasus seperti ini. Hotman Paris. Kita lihat pengakuan dari Ibu Jessica ya. Jadi kalau dia sedih, ibu juga pasti sedih. Karena apa gitu? Kok bisa sedih? Ibu selalu nggak pernah bikin dia sedih. Dan dia juga sama. Jadi kami berdua saling menguatin, jangan dikira dia tuh nggak sedih di persidangan, nggak pernah nangis. Curang dia. Yang tahu ibu dia hancur. Dia nggak bisa ngomong, ibu bisa nilai. Ibu tiap hari juga kalau pulang ke rumah juga hancur habis kesepian. Nggak mungkin Jessica itu nggak nangis. Dia itu bukannya udah nggak bisa nangis, air matanya udah habis. Cuman dia nguatin ibu, dia nggak mau ada berita dia sedih, dia nangis. Kalau ibu dengar dia nggak kenapa dia baik-baik aja, ibu kuat juga gitu. Ibu jalanin terus sama berdoa. Jangan dikira dia itu nggak sedih, senyum. Saya yang tahu ibunya, terus difitnah, ngomongnya yang gimana. Hati ibu hancur kalau kalian menfitnah. Makanya ibu di rumah nggak boleh lihat TV, nggak boleh pegang handphone. Ibu bisa teriak kayak orang gila di rumah. Berdoa biar Tuhan yang membalas. Amin. Saya nggak bisa memberi apa-apa kepada kalian yang mendukung Jessica, yang mengasihi. Hanya Anda berdoa, Tuhanlah yang membalas semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada semuanya advokat, Bapak dan Ibu, netizen, dan teman-teman, banyak terima kasih. Dan saya sedih kalau Bang Uto juga difitnah. Saya nggak bisa ngomong. Cuman saya sekarang tegaskan, Bang Uto itu ikhlas membela Jessica. Saya tidak membayar sepeser pun kepada Pak Uto. Pak Uto itu ikhlas tulus membela Jessica.
Saya tegaskan di sini bahwa Bang Uto benar-benar tidak menerima bayaran dari saya. Saya sedih Bang Uto difitnah. Sedih sekali, tapi saya gimana? Saya sampai mau teriak. Saya selalu teriak, saya malu sama tetangga. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Semuanya itu kok bohong gitu loh, omongannya itu bohong. Kenapa selalu jadi orang kok bohong? Kebohongan terus yang diucapin. Udah kita menderita, masih difitnah begini, dijelek-jelekin apa lagi. Itulah yang Ibu bisa. Lo masih berpikir Mirna itu dibunuh sama Jessica, lo harus nonton video gue sampai akhir. Gue jelasin dari poin-poin yang gue dapat setelah gue nonton Ice Cold dan juga interview antara Deddy Corbuzier dengan Bang Otto. Gue akan bahas dari sisi yang berbeda karena kita tahu sendiri kan buktinya itu nggak cukup kuat untuk menjadikan Jessica itu sebagai pelakunya. Oke, mari kita bahas ya. Yang pertama poinnya yaitu niat si pelaku, yaitu Jessica. Di filmnya, narasumber bilang kalau misalkan pelaku ini nggak harus ada niat untuk melakukan pembunuhan. Berarti kan ketidaksengajaan juga merupakan suatu pembunuhan. Oke, kalau kita jabarkan orang-orang yang terlibat atas minuman tersebut, minuman kopi tersebut dari awal sampai minuman itu disajikan, berarti kan ada barista yang ngebuat, ada waiters yang nganter, dan ada si Jessica yang menerima. Kalau mau kesampingan niatnya dalam kasus tersebut, berarti ada 3 tersangka di sini, yaitu si barista yang buat, si waiters yang nganter, dan si Jessica yang sendiri yang terima. Tapi kenapa hanya Jessica yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi waiters dan si pembuat kopinya ini hanya dipanggil sebagai saksi? Dan yang kedua adalah kenapa Jessica tidak diperbolehkan untuk interview. Kalau ini kalian pasti tahu semua kan. Padahal dari interview Jessica itu kita akan masuk ke dalam inti permasalahannya, tapi oleh pihak kepolisian diberhentikan dan tidak boleh diwawancarai kembali. Yang ketiga adalah permasalahan itu sendiri yang rancu. Menurut gua, poin masalah dari kasus ini adalah apa yang membuat Jessica meninggal dan siapa pelakunya. Tapi dari pihak pengadilan ini lebih mencari siapa pelaku yang menaruh sianida di minumannya Mirna. Padahal kalau kita fokus terhadap korbannya yaitu si Mirna, udah jelas di dalam tubuhnya itu tidak terkandung sianida di 70 menit pertama. Dan setelah 3 hari baru terlihat ada 0,2 mg sianida gitu kan. Yang mana kedua fakta itu membuktikan kalau Jessica ini tidak meninggal karena keracunan sianida, tapi alasan lain. Alasannya apa ya kita nggak tahu karena tidak diotopsi oleh keluarga. Berarti kan itu sudah sangat menjelaskan bahwa Jessica ini bukan pembunuh Mirna, karena Mirna bukan meninggal karena keracunan, tapi karena hal lain. Dan apabila kita lihat dari sisi pengadilan ya, dia kan lebih terfokus pada siapa yang menaruh sianida di dalam kopi si Mirna tersebut. Tapi kenapa pihak pengadilan ini bersikap acuh tidak acuh terhadap bukti kopi yang ada? Contohnya sisa kopi yang kemarin dibahas di Deddy Corbuzier. Dan sisa kopi yang habis diminum sama Jessica itu dibawa ke dalam sama manajer. Kita nggak tahu di dalam itu diapain, siapa yang megang, siapa yang minum, siapa yang menambahkan. Makanya agak tidak wajar sisa dari kopi itu sangat berlebih. Dan yang setahu gua barang bukti itu udah jadi nggak sah karena udah dipegang sama banyak pihak. TKP aja kalau diinjek sama orang lain itu udah jadi nggak sah. Dan ini kopi loh, bisa-bisanya dia kepikiran untuk bawa kopi itu ke dalam dan dipindahin ke botol. Kan kita nggak tahu di dalam botol itu ada apa. Gue sih bukan mencurigai si manajer kafenya, cuman semua hal bisa terjadi ya. Kita harus lihat banyak kemungkinan di sini. Terus yang keempat ya, tujuan dari penegak hukum Mirna ini bukan untuk mencari keadilan, tapi untuk menang. Beda tujuan dengan Bang Otto. Kalau Bang Otto ini udah bilang dari awal, kalau misalkan di pertengahan sidang dan saya merasa kamu adalah pelakunya, saya akan lepas tanggung jawab, saya akan keluar dari kasus ini. Dan Jessica mengiyakan gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Pada saat pihak Jessica mengajukan saksi Beng Beng Hong, dia ini ahli forensik dari Australia kalau nggak salah ya. Tapi pihak Mirna ini melawannya bukan yang relate ke dalam kasus, tapi lebih kayak kamu pakai visa apa, visa kamu aman nggak, kamu di sini sebagai apa, kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua nggak relate banget ke kasus. Lo tahu kan kayak kasusnya Kode Blue sama si sesepuh aja gitu, karena dia udah bingung mau lawannya seperti apa, jadi dia lawannya ya pakai fisik. Ya sama dengan kasusnya Mirna ini.
Ya, jadi intinya gue menang dulu, masalah bener apa enggaknya belakangan kayak gitu. Dan yang terakhir nih ya, poin terakhir. Kalian kalau nonton Ice Cold, di situ bokapnya Mirna itu ada bilang gini, si Otto itu buang duit banyak banget katanya gitu, sedangkan gue buang duit dikit. Pokoknya dia mention soal nyogok-menyogok. Tapi kalian bisa nilai sendiri dari awal persidangan sampai akhir, banyak bukti-bukti yang dikumpulin sama pihak Jessica tapi nggak diterima oleh pengadilan. Padahal bukti yang diserahkan itu adalah bukti penting. Kalau dia nyogok, nggak mungkin bukti sepenting itu tidak diterima. Kalau menurut gua, ini udah terlihat banget kalau kasus ini harus banget jadi kasus pembunuhan. Dan siapa tersangkanya, karena banyak banget barang bukti yang maksa, bahkan kayak CCTV yang dimanipulasi kayak seakan-akan si Jessica garuk-garuk, dan foto yang tadinya si Mirna ini mukanya biru jadinya merah, itu terlihat sekali dibuat-buatnya. Tujuannya apa, kepentingannya apa, gua nggak tahu, tapi setelah gua jabarkan kalau kalian masih percaya Jessica itu ada pembunuhnya, ya fine, nggak apa-apa. Yang penting gua udah kasih tahu dari sudut pandang gua, ini adalah kebenarannya. Kalau menurut kalian gimana?